Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakif Novel Nantono Putro dari kelas 5I, jurusan Teknik Mesin akan mempresentasikan sistem perpipaan. Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang digunakan untuk transportasi fluida antar peralatan dalam suatu pabrik atau dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga proses produksi dapat berlangsung. Sistem perpipaan ini secara umum terdiri dari komponen-komponen seperti pipa, katup, fitting, crank, nozzle, instrumentasi atau peralatan untuk mengukur dan mengendalikan parameter aliran fluida seperti temperatur, tekanan, laju aliran massa, dan level ketinggian. Setelah itu ada peralatan atau equipment seperti penukar kalor, bejana tekan, dan pompa kompresor. Setelah itu ada penyangga pipa atau pipe support dan pipe hanger, dan komponen khusus seperti strainer, drain, dan fan. Komponen-komponen ini harus dibuat sesuai dengan spesifikasi standar yang terdaftar dalam simbol dan kode yang telah dibuat atau dipilih pada sebelumnya. Pada industri biasanya terdapat istilah yaitu piping dan pipeline. Piping adalah sistem perpipaan di suatu plant sebagai fasilitas untuk mengantarkan fluida antara satu peralatan ke peralatan lain untuk melewati proses-proses tertentu. Piping ini tidak keluar dari satu wilayah plant, sedangkan pipeline adalah sistem perpipaan untuk mengantarkan atau mengalirkan fluida antara satu plant ke plant yang lainnya, yang biasanya melewati beberapa daerah. Selain ini ada komponen-komponen sistem perpipaan. Yang pertama ada pipa-pipa. Pipa adalah saluran yang tertutup sebagai sarana untuk mengalirkan atau transportasi fluida. Bisa juga sebagai sarana pengaliran atau transportasi energi dalam aliran. Pipa yang digunakan umumnya pada industri, proses, dan pembangkit listrik, power plant, yaitu pipa baja, steel pipe, dan pipa besi iron pipe. Adapun jenis-jenis pipa antara lain, yang pertama ada pipa tanpa sambungan atau seamless pipe. Pipa tanpa sambungan ini dibuat dengan cara menusuk batang baja yang mendekati suhu cair dengan menggunakan sebuah mandrel yang mana pipa ini tidak memiliki sambungan. Gambarnya seperti ini. Ada mandrel. Yang kedua ada pipa dilas, wet weld pipe atau strain weld pipe. Nah, pipa ini dibuat dengan cara memasukkan plat panas melalui pembentuk shaper atau shaper rollers yang akan merollnya menjadi bentuk batangan pipa yang berlubang. Penekanan yang sangat kuat pada kedua sisi plat akan menghasilkan sambungan las. Nah, ini seperti ini gambar alatnya nih. Ini platnya yang dipanaskan dan membentuk pipa pada umumnya. Setelah itu ada pipa las spiral. Pipa las ini dibuat dengan cara memuntir strip logam plat panjang dengan lebar sempit dan pita dan membentuk spiral, kemudian dilas pada ujung-ujung sambungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah sambungan pada pipa. Pipa jenis ini jarang digunakan pada sistem perpipaan karena jenis pipa ini biasanya digunakan pada tekanan rendah karena tebal pipa yang tipis. Yang keempat nih ada tubing. Tubing adalah benda silindris yang memiliki lubang pada tengahnya untuk mengalirkan fluida. Tubing berukuran lebih kecil dan lebih fleksibel dibandingkan pipa pada umumnya. Tubing sering digunakan pada pipa-pipa alat penukar kalor seperti sel dan tube heat exchanger dan koneksi instrumen seperti pemasangan alat ukur suhu, tekanan, sistem kontrol hidrolik atau pneumatik. Dan ini gambarnya seperti ini, tubing.
Kemudian komponen lainnya ada flank. Flank adalah sebuah mekanisme yang menyambungkan antara elemen atau equipment perpipaan, yaitu antar dua buah pipa. Equipment fitting atau valve, bejana tekan, dan lainnya dapat dihubungkan bersama-sama. Flank tersedia dalam berbagai bentuk, tekanan, rating, dan ukuran untuk memenuhi persyaratan desain. Seperti ini nih gambar contohnya. Nah, ada beberapa jenis flank, antara lain yang pertama ada blind flank. Jenis ini tidak memiliki lubang dan digunakan pada akhir pipa atau fitting dalam satu instalasi perpipaan. Nah, ini contoh contoh bentuknya. Yang kedua ada weld neck flank. Flank ini mempunyai bagian khusus yang mempunyai leher, alat penyambung dengan menggunakan butt welding. Flank jenis ini digunakan untuk tekanan tinggi dan bagian nozzle pada vessel, kompresor, dan pompa. Karakteristik flank ini memiliki ketahanan sambungan terhadap kejutan dengan getaran pipa akibat laju aliran fluida yang besar di dalam pipa. Harga flank ini relatif mahal. Nah, ini contoh gambarnya nih, ada neck-nya nih, ini neck atau leher. Yang ketiga ada slip-on flank. Flank ini mempunyai ketahanan kejutan dan getaran yang rendah. Flank jenis ini sangat ideal untuk aplikasi tekanan rendah karena kekuatannya pada tekanan internal sekitar sepertiga dari weld neck flank, serta konfigurasinya menimbulkan gangguan aliran di dalam pipa. Las-lasan bagian dalam flank ini cenderung lebih mudah korosi dibandingkan weld neck flank. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Yang keempat ada thread flank. Seperti namanya, flank ini memiliki thread atau ulir. Jenisnya ini mirip seperti slip-on flank. Pada flank jenis ini biasanya digunakan untuk tekanan rendah dan tidak digunakan untuk temperatur yang sangat tinggi. Nah, bentuknya sama seperti slip-on flank, tapi dia mempunyai ulir di dalamnya. Di sini nih. Komponen lainnya ada katup atau valve. Katup adalah salah satu komponen yang penting pada sistem perpipaan. Katup merupakan alat berbagian yang berfungsi untuk mengatur aliran suatu fluida dengan cara menutup, membuka, atau menghambat sebagian jalan aliran fluida tersebut. Di sini hanya akan dibahas mengenai katup yang umum digunakan pada suatu kilang. Katup tersebut antara lain, yang pertama ada katup pintu, gate valve. Katup ini mempunyai bentuk penyekat berupa piringan atau busa digerakkan ke atas dan ke bawah untuk membuka dan menutup. Bisa juga digunakan untuk posisi buka atau tutup sempurna. Yang kedua ada katup bola, ball valve. Bentuk penyekatnya berbentuk bola seperti namanya. Nah, katup ini dapat dengan cepat ditutup. Yang ketiga ada katup dunia atau globe valve. Jenis katup ini digunakan untuk mengatur banyaknya aliran fluida. Dudukan valve yang sejajar dengan aliran maka membuat globe valve menjadi efisien, mengatur besar kecilnya aliran dengan minimum erosi piringan dan dudukan. Yang keempat ada katup kupu-kupu atau butterfly valve. Jenis ini hanya digunakan sebagai stop valve untuk tekanan rendah dan memberikan pressure drop yang rendah sehingga tidak dapat digunakan untuk mengatur tekanan dan kapasitas aliran. Nah, ini jenis katupnya nih seperti ini. Nah, terus ada lagi komponen lainnya seperti sambungan atau fitting. Fitting ini adalah bagian dari suatu instalasi perpipaan yang berfungsi sebagai penyambung antar pipa dan sebagai akhir perpipaan atau outlet fitting. Macam-macam sambungan pipa antara lain, yang pertama ada siku atau elbow.
Sambungan jenis ini adalah merupakan komponen perpipaan yang berfungsi untuk merubah aliran fluida. Elbow terdiri dari 3 jenis yang paling umum digunakan, yaitu elbow 45 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Nah, gambarnya seperti ini. Yang 45 derajat, 90, 180. Yang kedua ada sambungan T. Sambungan T berfungsi untuk membagi aliran. Biasanya cabang ini memiliki ukuran diameter yang sama dengan ukuran diameter pipa utamanya, dengan nama lain strike T untuk ukuran diameter yang sama, sedangkan jika ukuran berbeda maka namanya T reducer. Ini seperti ini gambaran. Yang ketiga ada sambungan pemerkecilan atau reducer. Jenis ini berfungsi untuk mengurangi aliran fluida. Mengurangi di sini bukan berarti seperti katup, tetapi ukuran pipanya saja yang berkurang, sehingga reducer ini berfungsi untuk menyambungkan pipa dari diameter lebih besar ke pipa yang diameter lebih kecil. Contohnya seperti ini, reducer. Yang keempat ada sambungan stub-in. Sambungan jenis ini fungsinya sama dengan T, yaitu membagi arah aliran. Bedanya adalah jika T item yang terpisah dengan menggabungkan beberapa pipa, tetapi stub-in percabangan langsung dari pipa utamanya, yang fungsinya menggantikan reducer T. Oh. Yang kelima ada sambungan cap. Fitting ini berfungsi untuk menggantikan aliran pada ujung pipa. Fitting ini dilas langsung pada bagian pipa utama. Contohnya seperti ini. Komponen lainnya ada gasket pipa. Gasket pada sambungan flank berfungsi untuk mencegah kebocoran. Pada setiap sambungan flank perlu menggunakan gasket, baik yang berbentuk oval atau lingkaran. Gasket diletakkan pada permukaan flank. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini gasketnya. Gasket mempunyai standar khusus, yaitu yang pertama ada ASME B16.20 ring joint gasket dan groove untuk steel pipe flank. Yang kedua ada ASME B16.21 untuk non-metallic gasket untuk pipa flank. Setelah itu ada piping standar atau standar dari ASME. Nah, berikut ini ada beberapa kode ASME dan penjelasannya. Yang pertama nih ada ASME B31.1 Power Piping. Kode ini mengatur persyaratan minimum untuk desain, bahan, fabrikasi, pengujian, inspeksi, operasi, dan pemeliharaan sistem perpipaan yang biasanya ditemukan di stasiun pembangkit tenaga listrik, sistem pemanas bumi, dan pemanas sentral. Selanjutnya ada ASME B31.3 atau Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping. Kode ini mengatur tentang orang-orang yang punya tanggung jawab dalam pekerjaan mendesain proses piping system adalah owner, designer, manufacturer, fabrikator, and erector, and owner's inspector. Di samping itu, kode ini mempunyai maksud untuk menjadi sebuah persyaratan engineering dalam upaya mendesain sebuah piping system yang aman dan baik dalam hal desain maupun instalasi. Kode ini tidak berlaku terhadap operation, examination, inspection, testing, dan maintenance atau repair dari pipa yang sudah beroperasi. Selanjutnya ada ASME B3. Masih ASME yang sama. Ada beberapa kategori fluid yang terdapat dalam ASME B31.3, yaitu yang pertama kategori D-fluid service adalah fluida yang tergabung dalam fluida. Kategori D adalah yang pertama ada non-flammable, non-toxic, dan non-damaging terhadap kulit.
manusia. Yang kedua nih ada desain gauge pressure tidak melebihi 150 psi atau 1065 kilopascal. Yang ketiga ada desain temperatur tidak desain temperatur dari minus 29 derajat sampai 186 derajat Celcius. Yang kedua nih ada kategori M-Fluid Surface. Kategori ini berlaku bagi fluid yang jika berinteraksi dengan manusia, baik melalui pernapasan atau bersentuhan langsung, walaupun dalam jumlah sangat kecil, akan dapat menyebabkan resiko yang sangat serius. Poin ketiga ada high pressure fluid surface. Fluid surface yang merupakan pengkategorian oleh owner, di mana desain pressure-nya melebihi yang diizinkan oleh ASME B16.5 PN 420 kelas 2500. Rating untuk specified desain temperatur dan material group. Poin terakhir ini ada normal fluid surface. Ini adalah fluid yang di-cover oleh B31.3 yang tidak termasuk dalam fluid kategori D, M, dan high pressure. Selanjutnya ada ASME B31.4 atau Pipeline Transportation System for Liquid Hydrocarbon and Other Liquids. Kode ini mengatur persyaratan untuk desain bahan, konstruksi, perakitan, inspeksi, dan pengujian cairan pipa transportasi seperti minyak mentah, kondensat, bensin alami, gas alam cair, dan lain-lain. Pipa terdiri dari pipa flansa, perbautan, gasket, katup, perlengkapan, dan tekanan yang mengandung bagian-bagian dari komponen perpipaan lainnya. Selanjutnya ada kode B31.5 2013 atau Refrigeration Piping and Heat Transfer Component. Kode ini mengatur persyaratan untuk bahan, desain aplikasi, perakitan, pengujian, dan pemeriksaan pendingin sekunder untuk suhu serendah minus 196 derajat Celcius atau minus 320 derajat Fahrenheit. Kode ini tidak berlaku untuk pipa air, perpipaan yang dirancang untuk tekanan pengukuran eksternal atau internal yang tidak melebihi 15 psi atau 105 kilopascal. Yang ketiga ada tekanan kompresor atau pompa. Selanjutnya ada B31.8 tahun 2012 atau Gas Transmission and Distribution Piping System. Kode ini meliputi desain, fabrikasi, inspeksi, dan pengujian fasilitas pipa yang digunakan untuk transportasi gas. Kode ini juga mencakup aspek keselamatan operasi dan pemeliharaan fasilitas tersebut. Ruang lingkup pedoman ini mencakup transmisi gas dan pengumpulan pipa, termasuk perlengkapannya yang diinstalasi di lepas pantai untuk tujuan mengangkut gas. Selanjutnya ada B31.8S tahun 2012. Standar ini berlaku untuk sistem pipa di darat, dibangun dengan bahan besi dan gas transportasi. Sistem pipa berarti semua bagian dari fasilitas seperti gas yang diangkut pipa, katup, perlengkapan yang melekat pipa, unit kompresor, dan lain-lain. Standar ini dirancang untuk memberikan operator dengan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan program. Selanjutnya ada B31.9 tahun 2011 atau Building Service Piping. Bagian kode ini memiliki aturan untuk pipa di bangunan industri, kelembagaan komersial dan publik, dan tempat tinggal yang tidak memerlukan berbagai ukuran, tekanan, dan suhu tertutup. Kode ini mengatur persyaratan untuk desain bahan, fabrikasi, instalasi, inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian sistem perpipaan untuk bangunan.
Nah, selanjutnya ada kode B31.11 tahun 2002 atau Slurry Transportation Piping System. Kode ini desain konstruksi inspeksi persyaratan keamanan sistem perpipaan, meliputi sistem perpipaan yang mengangkut lumpur berair yang mengandung bahan berbahaya seperti batu bara, biji mineral, dan padatan lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.